في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وألف بين قلوبنا وبين قلوب المؤمنين إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الهدى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب المرتضى وعلى آله وأصحابه من أهل التقى والوفاء. أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Ketika baginda Nabi SAW hijrah, maka yang menanti di Yathrib atau Madinah saat ini bukan hanya orang Islam, termasuk beberapa orang Yahudi menanti kedatangan Rasulullah. Desas-desus kedatangan Rasulullah ini sudah sampai jauh-jauh hari ke kota Yathrib. Begitu melihat baginda Nabi di batas kota beserta rombongannya, maka yang pertama kali berteriak adalah orang Yahudi. Namanya adalah Husain bin Salam. Teriak dari atas pohon kurma, "Wahai penduduk Yathrib, yang kalian nanti-nantikan sudah datang. Yathrib akan menjadi kota terang benderang ke depannya." Itu kata orang Yahudi, Pak. Yahudinya bukan sembarang Yahudi, adalah seorang ahlul kitab. Maka Husain bin Salam ini saking senangnya loncat dari pohon kurma, hampir jatuh. Maka keluarganya melihat, celaka nih Husain nih, kok kayak gitu sekali. Karena dia melihat di batas kota Yathrib atau Madinah saat ini datang rombongan Rasulullah. Begitu Rasulullah singgah di satu tempat, Rasulullah buka majelis, memberikan nasihat kepada para sahabat baik dari Muhajirin maupun Ansor. Maka dengan tergopoh-gopoh, terengah-engah, ini Husain bin Salam masuk ke barisan para sahabat. Saat itu Jibril memberitahukan kepada Rasulullah bahwa yang hadir saat itu bukan hanya orang-orang beriman, namun ada sebagian Yahudi ahlul kitab. Begitu Husain bin Salam melihat wajah Rasulullah, ada tatapan yang beda dari biasanya. Karena orang ini biasa baca kitab Taurat, jadi tahu tanda-tanda kenabian pada diri seseorang. Begitu melihat wajah Rasulullah, inilah yang ditulis dalam kitab. Wajah penuh kejujuran, teduh ketika dipandang. Begitu duduk semakin jatuh hati Husain bin Salam. Terlebih ketika baginda Nabi SAW menyampaikan nasihatnya. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Dari Abu Hurairah. Rasulullah menyampaikan hal ini, "Wahai sekalian manusia." Karena Abu Hurairah ini sahabat yang memang banyak menghafal hadis. Jadi kerjaannya ngapal hadis saja gitu, Pak. Ada sahabat yang fokus memang berjuang ya. Abu Hurairah ini kenapa banyak riwayat hadisnya? Karena memang kerjaannya gitu. Orang ahlus sufah di masjid ngapal hadis saja. Nah, ketika itu beliau melihat Rasulullah menyampaikan hal ini. "Wahai sekalian manusia." Ada pertanyaan, kenapa tidak ya ayyuhallazina amanu? Tadi baginda Nabi sudah dikabarkan bahwa oleh Jibril bahwa ada orang Yahudi ahlul kitab. Nasihat ini universal. Wahai sekalian manusia, kalau kamu ingin masuk surga dengan selamat, bahasanya gitu, laksanakan 4 hal ini. 1. Sebarkan salam. 2. Rajin ngasih makan. 3. Sambung tali kekeluargaan. 4. Sholatlah kamu di saat manusia sedang tertidur lelap. 4 hal ini yang menjadi kunci surga dengan selamat, artinya tanpa dihisab, tanpa ada proses penimbangan amal yang ketat, tanpa melewati sirat dengan sulit, masuk surga dengan selamat. 4 hal ini.
Tiga, yang berhubungan dengan the sense of humanity, artinya dengan kepedulian sosial. Satu, yang hubungannya dengan ibadah secara vertikal. Kenapa lebih banyak yang hubungan sosial? Nah, ini harus kita tahu. Dalam satu hadis, khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada apapun di dunia ini yang melebihi keunggulannya. Satu, iman kepada Allah. Dua, wa naf'ul muslimin, kepedulian sosial kepada sesama, khususnya kalau orang Islam dengan orang Islam dan dengan lingkungan sekitarnya. Ini namanya kepedulian sosial. Maka Nabi yang pertama kali, kalau kamu ingin selamat, afsus salam, sebarkan salam. Salam yang mana, ini pertanyaan. Jadi salam itu kata ulama ada dua, salam bil lisan, bil qaul, salam bil arkan, dengan perbuatan. Dengan lisan yang sering kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullah, maka yang dengar wajib jawab. Kalau Ustadz ngucapin salam sama saya, Assalamualaikum, maka wajib dua kali saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Pak Amru ngucapin Assalamualaikum warahmatullah, saya harus tiga, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau orang ngucapin salamnya lengkap, minimal sama. Jangan ini kebalik, orang ngucapin salam lengkap, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita jawab cuma satu, Waalaikumsalam, pelit amat ya. Orang itu sekalipun tidak pakai Allahumma dan Rabbana, hakikatnya dia sudah mendoakan kita. Kan disebut salam kehormatan Islam. Sering kita sampaikan, menjawab salam ada porsinya. Ada yang wajib dijawab. Kalau kita di sini memberikan di majelis Assalamualaikum warahmatullah, maka jamaah wajib menjawab. Ada orang ke rumah sekalipun Assalamualaikum, nagih kredit, wajib dijawab Waalaikumsalam. Ada salam yang tidak wajib dijawab, itu bagian yang lain, bagian para malaikat. Kapan? Kalau habis sholat, umpamanya imam habis sholat Assalamualaikum warahmatullah, maka kita jangan kerajinan jawab Waalaikumsalam, itu bagian malaikat, jangan diambil sama kita. Ada juga salam yang bagian makhluk yang lainnya, sama makhluk dengan kita, cuman beda alam. Kalau kita ziarah kubur, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi mengajarkan kalau kita masuk ke pekuburan, maka ucapin salam. Doanya Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat innakum lahikun wa inna insyaallahu rabbuna lamum qalibun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Artinya Nabi ngajarin seperti ini ada hikmahnya. Nabi ngucapin salam kepada ahli kubur. Kira-kira ahli kubur dengar gak? Dengar. Kata siapa gak dengar? Cuman kita gak mendengarnya karena beda frekuensi. Orang udah dikubur kok di alam barzah. Cuman pasti salam kita sampai. Nah, kalau kita salam di sana jangan berharap ada jawaban, karena yang menjawab ahli kubur. Nah, kalau tadi siapapun ada orang di awal majlis mengucapin Assalamualaikum warahmatullah, nggak ada yang jawab, jangan-jangan ahli kubur dia. Hanya kalau ada majlis jawab ya, karena kita bukan ahli kubur. Salam dengan ucapan. Yang kedua, salam dengan perbuatan. Maksudnya apa? Orang Islam harus menyebarkan kedamaian di dunia ini. Itulah tadi hubungannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan. Tidak boleh orang Islam membuat keributan di lingkungannya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Orang Islam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tata krama, ucapannya harus baik. Di masa Nabi ada hidup seorang perempuan ahli ibadah. Sedekahnya hebat, ibadah duha, tahajudnya rajin. Namun lisan kalau ngomong suka nyakitin tetangganya. Ya kadang contoh bukan zaman itu, sekarang aja misal ibu baru beli mobil bagus, kata tetangga, bagus sekali mobil ibu. Iyalah, udah bagus mobil saya mah cash lagi, emangnya kamu gak punya mobil, kalaupun ada pasti kredit. Nyakitin. Gimana ini nih, orang ini suka nyakitin tetangganya. Disampaikan kepada Nabi. Maka apa jawab Rasulullah?
perempuan itu dengan ibadahnya tidak akan membawa dia masuk surga, karena habis oleh perbuatan lisan yang suka menyakiti orang lain. Maka lisan kita kontrol, jaga. Menyakiti tetangga bisa jadi dengan mencaci makinya, menggunjingnya, memfitnahnya, pokoknya bagian daripada dosa-dosa lisan. Kan jelas Allah dalam Quran, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Jangan kamu tajasus. Apa itu tajasus? Mencari-cari kesalahan orang. Orang enggak salah dicari-cari kesalahannya. Enggak boleh. Jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ghibah. Ya. Ghibah ini merupakan dosa yang enggak sadar kita lakukan, dan semua kena nih. Tak tua, tak muda, tak perempuan, tak laki-laki kena penyakit ini. Kalau udah ngomongin orang bawaannya seneng aja gitu. Kalau enggak direm-rem amat, habis ngeloyon. Dijaga. Karena itu bisa menyakiti hati tetangga, saudara. Perbuatan, ya, kita hidup bertetangga, Pak. Ya, rumah kadang di Batam ini perumahan saling berhadap-hadapan. Jangan sampai perbuatan kita menyakiti atau menyinggung tetangga. Boleh kita punya hewan peliharaan, punya ayam misalkan, tapi ayam di perumahan dikandangin dong. Jangan ayam dibiarin ngeloyur ke rumah orang. Nanti dia buang berak, buang kotoran di rumah orang. Saban hari itu orang yang diberakin sama ayamnya, ini orang gak punya otak. Ya, ayam dibiarin. Kalau ayam memang gak punya otak, Pak. Ini yang punya ayam nih, dibiarin ngelantur ke rumah orang. Saban hari buang kotoran. Orang gak punya rumah gak enak. Dalam hatinya pasti ada rasa kesal. Boleh melihara hewan peliharaan? Boleh. Kandangin, jangan sampai mengganggu orang lain. Gak sadar itu dosa. Kalau mentang-mentang punya sound system bagus, orang waktu tidur dinyalain keras-keras, mentang-mentang dia suka musik, wah, dung dung dung. Tetangga mau tidur sakit gigi. Nah, artinya apa? Jaga dengan perbuatan kita, jangan sampai menyakiti tetangga. Afsus salam, sebarkan kedamaian, sebarkan keselamatan. Orang Islam jangan membuat keributan dimanapun berada. Ini satu. Wa at'imut ta'am, yang kedua kata Nabi, rajin-rajin ngasih makan. Berlaku dermawan. Kenapa makan disebutkan at'imut ta'am? Karena makan ini hal yang paling mudah, Pak. Ngasih makanan berapa sih nilainya gitu. Nah, awali dari hal yang terkecil. Di zaman Nabi Sulaiman ada seorang umatnya yang hidup bertetangga dengan seekor merpati. Saban hari itu telur merpati diambilin terus, Pak. Lama kelamaan merpati protes. Ya Nabi Sulaiman, saya ini mau punya keturunan tapi nggak bisa-bisa. Kenapa? Telur saya dicolong terus. Sama siapa? Tetangga saya. Maka dipanggillah orang umat Nabi Sulaiman ini menghadap Nabi Sulaiman. Fulan, betul kamu suka ngambil telur merpati itu? Betul ya Nabi Sulaiman. Mulai besok kamu jangan ambil telur itu, cari yang lain. Kenapa? Burungnya protes. Waduh, kok burung protes? Kita tahu sendiri umat Nabi Sulaiman itu manusia, jin, hewan, Pak ya. Jadi semua adu sama Nabi Sulaiman. Oh begitu ya Nabi Sulaiman. Ya, besok-besok kamu nggak boleh lagi ngambil telur itu. Siap. 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak ngambil. 4 hari istrinya nanya, Mas, ya, kok gak ngambil telur burung lagi? Iya, gak boleh. Siapa yang larang? Nabi Sulaiman. Loh, kok dilarang? Katanya burungnya protes, gak punya anak. Peduli apa Sulaiman sama kita? Apa? Dia pun gak ngasih makan kita. Itu kata istrinya. Suaminya diam aja. 1-2 hari istrinya ngomel terus, pusing, Pak. Suami kalau istri dah merepet, waduh bingung gimana, daripada payah rumah tangga, udahlah naik lagi dia, ngambil telur burung itu lagi. Burung itu ngadu lagi sama Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, sudah kau beritahukan kepada tetangga saya nggak boleh ngambil telur? Sudah, tapi nggak bisa dipercaya. Kenapa? Telur saya hilang lagi. Tuh. Marah Nabi Sulaiman, Pak. Nggak memanggil orang itu, tapi memanggil umatnya yang lain dari kalangan jin. Jin, ya,
2 jin gak tanggung-tanggung dipanggil. Siap Nabi Sulaiman. Hari ini sampai seterusnya, sampai batas waktu yang belum ditentukan, aku tugaskan kalian untuk menjaga seekor merpati. Jadi security jin, Pak, bayangkan. Kata jin, wah turun pangkat kita disuruh jaga merpati nih. Tak masalah. Perintah Nabi Sulaiman. Siap ya Nabi Sulaiman. Kalau ada tetangga merpati itu ngambil telurnya, kamu tarik kakinya. Siap. Mulailah melaksanakan tugas. Begitu orang ini mau ngambil telur burung itu, pas mau naik mau ditarik kakinya, datang orang, Pak, tolong kasih saya makan. Orang ini iba hatinya, punya perasaan belas kasihan gitu. Istrinya, jangan Pak, kita juga nggak punya makanan. Nggak apa-apa, jatah bapak aja mah. Jatah orang ini dikasih kepada pengemis itu. Dia balik lagi, naik pohon lagi. Begitu mau ditarik kakinya sama jin, nggak bisa-bisa Pak. Berhasillah dia ngambil telur itu. Esok paginya merpati datang lagi. Kok kamu balik lagi? Iya Nabi Sulaiman. 2 jin yang kau utus untuk jadi security gak becus. Bayangkan, jin saja gak mampu. Waduh, gimana ini? Marah Nabi Sulaiman, dipanggil 2 jin ini, dipinta konfirmasi kenapa bisa sampai telur itu diambil lagi. Kata jinnya, ampun ya Nabi Sulaiman, kami salah orang. Maksud kamu? Orang yang kami mau celakai bukan orang sembarangan, dia ahlu sodakoh. Dia rajin ngasih makan kepada sesamanya. Datang pengemis dia kasih makan. Ketika saya mau narik kakinya, datang 2 malaikat. Kamu jangan coba-coba untuk mencelakai ahlu sodakoh ini. Saya dilemparin ke ujung timur katanya. Ini kata jin. Ya. Dari sini Nabi Sulaiman, oh pantas. Sodakoh bisa mencegah seseorang mati dalam keadaan jelek. Dalam Al-Quran kita berandai-andai seandainya kita syakaratul maut. Orang sedang syakaratul maut itu minta sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan kami, seandainya kau tangguhkan umur kami barang sekejap saja. Mau apa kata Allah? Fa as-saddaqo ya Allah. Saya mau sedekah, pasti saya sedekah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kenapa tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, kok mau sedekah? Karena yang pertama alasannya, sungguh sedekah bisa meringankan syakaratul maut, Pak. Yang kedua, tadi bisa mencegah mati dalam keadaan yang jelek. Yang ketiga, pintu surga kelak yang paling penuh adalah as-sakhayah, pintu orang-orang yang rajin sedekah selama hidupnya. Yang keempat, orang dihisab yang paling lama adalah harta. Dari mana kamu dapatkan, kemana kamu belanjakan? Orang yang sedekah lancar. Yang kelima, tanda diterima amal ibadah adalah rajin sedekah. Tapi bukan berarti maksa orang sedekah, ayo semua kumpulin cincin semua, jangan. Itu mah ngerampok namanya nanti. Ya, orang gak ikhlas pun gak apa-apa. Ya gimana, sedekah harus ikhlas, betul gak? Kecil pun yang penting ikhlas, apalagi besar gitu ya. Ini dipaksa ke masjid, orang bisa dirampok misalkan sedekah dengan dalih segala macam. Sedekah sesuai kesadaran kita, tapi ingat memang pahala sedekah itu besar. Ya, itu rajin ngasih mah. Apalagi bulan Ramadan, ada orang mau berbuka, kasih bukaan paling 50.000, ngasih beli apa kek, sama pahalanya dengan orang yang puasa. Nah ini at'imut ta'am. Di surga hidup orang-orang yang dermawan. Kita di surga nanti gak akan bertemu dengan orang yang loke, apa itu loke? Pelit. Orang Melayu bilang bedekut, gak akan ada. Semua orang-orang yang hidupnya dermawan berada di dalam surga. Nah, yang ketiga, wasilul arham. Kalau ingin masuk surga dengan selamat, jalinkan tali kekerabatan. Umat Islam jangan memutuskan tali silaturrahim. Kan sila dan rahim kalimatnya. Sila itu nyambung, rahim identik dengan ibu-ibu. Ustadz punya rahim enggak punya. Ibu-ibu punya rahim? Punya. Tempatnya di mana? Di perut. Jadi silaturahim itu nyambung perut makan. Nyambung tali kasih sayang, rahimnya ibu
mengandung anak 9 bulan, melahirkan, menyusui, begitu anaknya besar melakukan kesalahan, seorang ibu bisa memberikan maaf tanpa syarat kepada anak, gitu. Kan gitu Pak ya. Ibu sebandel apapun anak pasti memaafkan Pak. Beda dengan bapak, kadang ada syaratnya dulu. Kalau ibu tanpa syarat memaafkan anak, sudah terbentuk chemistry-nya Pak. Mengandung 9 bulan, ya, melahirkan, bertaruh nyawa, menyusui 2 tahun, kadang ada yang 3 tahun menyusui, beres anaknya, bapaknya nggak putus-putus, kan gitu. Nah artinya apa? Pengorbanan ibu itu besar, sampai diangkat, ya Rasul, siapa yang berhak mendapatkan baktiku setelah Allah dan engkau? Nabi menyebut ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka thumma abuka. Nah, Rasulullah maksud sambung tali silaturahim di sini, sambunglah tali kasih sayang dengan siapapun, seperti seorang ibu yang ketika anaknya salah mudah memaafkan tanpa syarat. Jadi kalau kita dengan tetangga seperti itu aman Pak, damai. Ya. Dengan saudara seperti itu aman. Karena begitu orang salah, namanya manusia, pasti ada salahnya, kita maafin. Nah, itu mantap. Jangan sampai kita punya masalah bertahun-tahun gak selesai-selesai. Ini udah 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak bertegur sapa juga ini si bapaknya. Nah ini bahaya ya. Efeknya apa? La yadkhulul jannata man qati'a. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka Nabi nyuruh, ayo sambungkan lagi. Berbohong itu gak boleh, tapi untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, untuk menyatukan supaya mereka silaturahim lagi, boleh. Kan bohong gak boleh sebenarnya Pak. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kebohongan itu akan membawa pelakunya ke neraka. Tapi mendamaikan 2 orang berselisih boleh. Umpamanya adik kakak berantem, udah lama nih, datang adiknya, mana abang kamu? Udah lama saya nggak pernah berhubungan. Nggak boleh gitu. Kemarin abang kamu nanya, padahal enggak. Iya, katanya kangen sama kamu. Iya betul ya. Iya. Senenglah adiknya. Datang lagi kakaknya, ngomong lagi sama kakaknya begitu. Orang itu jadi akur, padahal bohong boleh. Karena saking pentingnya tali silaturahmi. Kalau kamu ingin masuk surga dengan selamat, rajin-rajin jalin tali silaturahim. Yang keempat, sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kamu di saat manusia sedang tertidur lelap. Nah, ini baru hubungannya vertikal, ibadah kepada Allah secara mahdhah. Kalau tadi hablum minan nas, ini hablum minallah. Sehebat apapun hablum minan nas, kalau tidak dibarengi dengan hablum minallah sia-sia. Artinya gitu Pak. Maka ibadah harus balance. Hablum minallahnya mantap, salatnya disebut salat malam karena paling berat. Afdhalus shalah ba'dal maktubah. Paling berat. Orang biasanya jam 3 itu kan tidur. Jangankan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan aja kadang malas-malasan. Maka qiyamul lail ini menjadi kunci sukses kehidupan seseorang. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bilail, kata Nabi. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Kalau kita ingin mulia di dunia sampai akhirat, rajin salat malam. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, orang yang rajin tahajud, Allah akan angkat derajatnya menuju maqaman mahmuda, maqam yang terpuji. Bukan hanya maqam tinggi, tapi terpuji. Kalau disebut terpuji, wah, dia akan mendapatkan maqam yang sangat mulia baik di dunia atau di akhirat. Yang ketiga, ahli tahajud akan Allah berikan ucapan hikmah. Lisannya akan terjaga, terkontrol dengan baik, akan terhindar dari berbagai macam kesalahan. Nah ini penting ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Orang sudah bagus hablum minan nasnya baik segala macam, tapi enggak sholat, sia-sia. Kunci semua amal itu ada di sholat. Puasa sih tapi enggak sholat, sia-sia. Karena kunci semua amal diterima adalah sholatnya. Apalagi yang wajib ya. Tahajud rajin, tapi yang wajib enggak, sia-sia. Karena utama wajib dulu daripada sunnah. Nah, di sini perlu kita perhatikan betul-betul. Ya.
Nah, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bermuara. Ayo ya, kalau kita ingin selamat siapapun universal, lakukan 4 hal ini. Dan umat Islam punya patokan di dalam hidup apa? Al-Quran. Malam kita peringatan nuzulul Quran. Al-Quran itu disebutkan wa man ja'alal Qur'ana imamahu. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, qadahu ilal jannah, maka akan menuntunnya kepada surganya Allah. Maka orang Islam ini Pak, orang yang mudah sebenarnya, karena saban hari dididik oleh Al-Quran. Ketaatan kepada pemimpin ya, kesetaraan. Kita kan Nabi mengajarkan kesetaraan nih, untuk mendapatkan keadilan. Masuk masjid, dibuka sendal, buka sepatu, ditanya, "Bapak dari mana?" "Dari selatan Pak, ngadep ngulon." "Bapak dari mana?" "Dari timur, ngadep ngulon." "Bapak dari mana?" "Dari utara Pak, ngadep ngulon." Datang lagi, "Bapak dari mana?" "Dari kulon." Ngadep ngulon juga. Artinya semua sama di hadapan Allah. Buka sendal, buka sepatu, masuk masjid, tak peduli rakyat, pejabat, buka sepatu. Mentang-mentang ada menteri ke masjid pakai sepatu, nggak boleh. Ngadap kiblat. Umat Islam terbiasa berjamaah, nggak repot umat Islam itu. Kalau ingin umat Islam baik itu udah biasa dalam sholat. Umat Islam itu paling loyal. Tengok Pak umat Islam. Ketika sholat imam takbir, maka makmum ikut takbir. Imam ruku, makmum ikut ruku. Imam sujud, makmum pun ikut sujud. Tapi kalau harusnya sujud, harusnya ruku imam sujud, bagaimana makmum? Negornya dengan cara yang baik. Gimana? Subhanallah. Nggak boleh makmum galak, imam salah imam, kamu salah, nggak boleh. Dalam bernegara juga seperti itu. Umat Islam sama pemimpinnya benar, ngikut aja. Kita disuruh vaksin Pak ya. Gitu, sekalipun harus vaksin dibekam, minum air kelapa muda supaya hilang ya. Ngikut aja sebenarnya. Tapi kalau imam salah, ditegur dengan baik gitu. Negor. Nah, ketika imam mohon maaf bangun sujud buang angin, apakah makmum ngomong atas dasar kesetiaan saya kepada imam, imam kentut saya lebih besar lagi? Kan enggak. Artinya imam sadar ketika sudah buang angin mundur, makmum maju ke depan. Itulah dalam sholat. Kalau makmum masyarakat sudah tidak senang, masyarakat sudah banyak kebijakannya yang dizalimi oleh pemimpinnya, mundur perlahan-lahan, kan enak gitu ya. Dan kata Nabi begini Pak, idza shalla ahadukum bil jamaah, ketika kalian semua sholat berjamaah, artinya mimpin satu kaum, ya, fal yukhaffif, maka ringankan sholatmu. Artinya jangan terlalu lama. Mentang-mentang imam tahu surat Al-Baqarah, baca surat Al-Baqarah sholat maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitab, 100 ayat dibaca. Di belakang itu barangkali ada kakek-kakek yang sudah tua. Barangkali di belakang itu ada yang mau nerima THR Pak. Jangan terlalu panjang baca ayatnya, ringankan kata Nabi. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang nanti makmum cepat bosen. Kalau jadi pemimpin udah ditarget, udah diterangkan dalam konstitusi 2 periode, ya jangan minta 3 periode. Nanti makmumnya bosan, gitulah kira-kira Pak ya. Nah, jadi umat Islam itu yang loyal tapi taat aturan gitu sebenarnya. Jadi kalau kepanjangan, tengok Husni Mubarak ya. Tahu Husni Mubarak Pak? 35 tahun tumbang. Presiden Soeharto 35 tahun tumbang. Mending turun sendiri daripada diturunin, kan gitu. Enak itu. Dalam sholat itu kan enak. Imamnya jangan terlalu kepanjangan. Apalagi nanti ada makmum yang baru sholat maksudnya. Sholat maghrib dibantai surat Al-Baqarah. Habis sholat, aduh capek Pak, besok ikut sholat subuh ya. Tadi surat apa sih yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Artinya apa itu? Sapi betina. Oh, kalau subuh besok biasa surat apa? Surat Al-Fil. Apa artinya? Gajah. Gak mau saya ikut jamaah, kenapa? Sapi betina aja panjang, apalagi gajah, kan gitu. Jangan terlalu kepanjangan ya. Fal yukhaffif kata Nabi, ringankan.
ya. Apalagi ya banyak jamaah yang macam-macam ya. Nah, umat Islam itu diatur oleh Al-Quran. Dalam kesehariannya diatur sholat, udah biasa. Maka jangan menguji loyalitas umat Islam. Loyal kalau pemimpinnya benar. Umat Islam jangan diuji lagi masalah arti kebinekaan. Mau masuk aja kita bineka, Pak. Dari mana-mana kita Bhinneka Tunggal Ika itu bersatu-satu tapi bersuku berbeda-beda tapi satu tujuan. Dari mana-mana kita datang. Begitu masuk di masjid, satu tujuan kiblat yang sama, menegakkan la ilaha. Jadi nggak usah ditanya lagi masalah toleransi, udah biasa. Rasulullah berdampingan Yahudi, Nasrani, aman saja. Islam itu, Pak, di saat besar memimpin, yang lain akan terlindungi. Tapi di saat kecil minoritas tahu diri, itulah umat Islam. Karena tiap hari diajarin di Al-Quran, hadis, sholat, semua dicontohin. Nah, karena apa? Kita ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin membuat keributan karena itu dilarang oleh Rasul. Kita disuruh menyebarkan kebaikan ke semua pelosok. Kemanapun berada, umat Islam harus menyebarkan kedamaian. Jadi kalau konsep ini dipakai umat Islam seperti itu, insya Allah. Mungkin sekarang belum saatnya aja. Kita ini seperti buih di lautan, banyak tetapi tercerai-berai, gak punya kekuatan, terombang-ambing oleh ombak dan segala macam. Karena masing-masing masih punya kepentingan pribadi. Seandainya zaman penjajah mentalitas umat Islam masih seperti ini, gak akan merdeka. Kayak mulai dari sekarang ini kita betul-betul siapkan generasi kita ya, agar belajar Islam itu dengan baik, dengan benar. Sekarang alhamdulillah masjid-masjid ramai, datang anak-anak kita, sampaikan, muliakan orang-orang yang ngajar Al-Quran. Karena kalau kita memuliakan Al-Quran, memuliakan pengajarnya, berkah kampung itu. Terakhir Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, punya anak, ia titipkan di Rubat. Rubat itu selalu sekarang TPQ lah, Taman Pendidikan Quran. Begitu Imam Ahmad bin Hanbal mengetes bacaan Fatihah anaknya, bagus, senang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namanya ditashih ya. Nah, kalau kita jamaah ada Imam Ustaz Ma'ruf selain di sini, minta ditashih, Pak Ustaz, bacaan Fatihah saya udah bener gak gitu. Karena itu rukun sholat. Ditashih, didengarkan, disimak betul-betul. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal gitu, dengar bacaan anaknya bagus ya, guru kamu didatangilah. Maka saking senangnya Imam Ahmad bin Hanbal ngasih hadiah kepada guru anaknya mengaji sebanyak 10.000 dirham. 10.000 dirham itu berapa ya? Kalau satu dirham 70.000 kali 10.000, 700 juta. Banyak gak, Pak? Banyak. Guru ngaji dikasih 700 juta. Sekarang ada nggak? Nggak, jarang sekarang. Ada, mungkin ada, cuman nggak tahu ya. Kata guru ngajinya, Pak, jangan banyak-banyak, saya merasa nggak pantas, ini kebanyakan nih. Itu guru ngajinya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, loh kok kebanyakan, Pak? Iya, ini terlalu banyak bagi saya. Kalau begitu mulai saat ini saya cabut anak saya, nggak boleh belajar lagi di sini. Oh, kenapa? Karena Bapak lebih mengutamakan dunia daripada apa yang Bapak ajarkan kepada anak saya. Karena menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan Al-Fatihah yang anaknya baca dengan betul itu tidak akan terbayar sekalipun dengan dunia dan isinya. Sadar, Pak. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang mah jangan 700 juta. Anak ngaji 50.000 aja banyak yang numbang bagi sekarang. Ya, nah bagaimana mau barokah ya? Maka muliakan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Maka kalau kita ingin berkah anak-anak soleh, solehah, ada anak belajar Quran, belajar ngaji, muliakan gurunya, insya Allah kita kebagian berkah. Ya, banyak jalan anak soleh. Kadang anak tuh biasa aja, IQ-nya biasa, bandel minta ampun, tapi karena orang tuanya takzim sama gurunya, bisa jadi anaknya soleh, Pak. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون